teman pemilih, jumpa lagi dengan aku Ajeng sebagai host dan selamat datang di kanal YouTube KPU Kabupaten Pangandaran dalam Ruang Pemilih episode spesial Pemilih Muda. Kali ini sedikit berbeda karena pada hari ini kita kedatangan tamu yang baru saja berusia 17 tahun. Nah, ini ada anak-anak dari SMK 1 Cijulang ya? SMK Ma'arif Pangandaran dan juga SMK Bakti Karya Parungi. Nah, sebelum kita mulai, boleh dong kita kenalan dulu. Bisa dari adiknya yang sebelah sini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Teh, kenalkan nama saya Nanda Karisma Julia. Saya dari SMK Negeri 1 Cijulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalan, nama saya Mario Ramadan dari SMK Ma'arif NU Pangandaran. Oke, baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Yaklina dari SMK Bakti Karya Parungi. Ya, adik-adik ini baru berusia 17 tahun ya? Ya. Masih unyu-unyu nih. Oke, karena adik-adik ini baru berusia 17 tahun, sebelumnya ada riwayat kepemiluan nggak? Pernah ikut partisipasi dalam pemilu nggak? Kemarin pas pemilu yang presiden itu bagi aku first time ya Teh, pertama kali itu nyoblos presiden. Ya, sama Teh. Sama juga? Pernah. Ya. Kalau Herlina? Ya, sama juga sih, baru pertama kali juga. Sama ya, oke. Oke, karena kemarin itu baru pertama kali, gimana sih rasanya? Saya tuh orangnya senang, tapi sama bingung ya Teh, karena udah langsung 1 bulannya langsung harus nyoblos ya, iya. Nyoblos. Saya pikir, wah kan ada pengalaman nih dari waktu SMP, pas SMK juga pemilihan ketua OSIS. Saya kira paling sama lah, beda dikitnya. Pas saya lihat-lihat, loh ini kok agak beda ya, emang pasti beda lah Teh. Ini kan negara, kalau di sekolah kan cuma pas sekolah. Nah, pas aku cari-cari informasi-informasi, wah beda ya ini kita. Aku harus nyari pengalaman dari siapa? Tapi saya pikir ya dari orang tua ya Teh, yang paling dekat. Nah awalnya saya cari-cari informasi dulu, terus pas mau melihat Teh, wah bingung. Hamil berapa hari? Pastinya ada Teh. Cekcok-cekcoknya. Gitu? Ya. Oh, ada cekcok juga di keluarga atau di lingkungan rumah gitu? Kalau keluarga sejalur, kalau sama tetangga ada ya Oh gitu. mungkin keluarga sejalur tetangga ya. Nah, aku cari aja di internet atau cari informasi harus pilih yang mana nih yang bagus untuk masa depan saya, yang generasinya bisa bermanfaat bagi saya nanti. Ya akhirnya orang tua pun ada kayak bilang lah gitu, intinya ngasih saran lah gitu. Oh iya aku cari juga. Nah akhirnya pas hari H nih Teh, hari H aku dari rumah udah nih segala macam nggak akan terpengaruh apa-apa, udahlah ikuti kata hati aja, insya Allah ini pilihan yang tepat. Gitu nih Teh pas pertama kali. Berarti selain kamu nanya ke pengalaman orang tua, kamu juga cari-cari informasi juga ya? Nah pas beberapa bulan kalau nggak salah bulan sebelum hari itu, alhamdulillah ya setelah itu ada tuh kunjungan dari KPU Kabupaten Pangandaran gitu ya, untuk sosialisasi bagaimana cara memilih yang baik dan tepat bagi kita pemilih pemula. Nah dari situ alhamdulillah ini ada pencerahan sedikit lah Teh, gambaran sedikit, oh gini. Nah setelah itu udah banyak nyari di internet, jadinya masalahnya udah nggak bingung lagi nih gitu. Lagi sih Teh kalau pengalaman aku. Kalau menurut Mario nih gimana? Ceritanya hampir sama Teh kayak Nanda. Tapi yang saya rasa itu bingung, lebih ke bingungnya Teh. Senangnya adalah sedikit karena wah udah gede nih gitu, udah dapat KTP, tiba-tiba harus milih pemerintah atau yang memimpin negara ini. Nah di situ wah gimana nih, sempat ada teman yang sedikit nyeleweng gitu, ngajak udah golput aja gitu kan. Atau Gimana tanggapan kamu tuh pas disuruh? saya sempat saya juga kan udah memiliki hak suara gitu. Jadi ya nanti juga kita harus percaya sama pemimpin selanjutnya. Nah
Di situ juga saya sempat selang beberapa bulan atau beberapa minggu kalau nggak salah sempat pengen tahu nih gimana sih apa sih ini apa pemilu itu gimana sih pemerintah apa calon-calonnya gitu dari lihat dari segi apanya. Nah dari situ saya nge-browse terus browser sama ya mencari pengetahuan dari orang-orang yang sebelumnya pernah nyoblos gitu. Nah dari situ saya mulai cari terkait dari visi misinya, dari rekam jejaknya. Dari situ saya mulai yakin gitu sama dikasih arahan juga sih. Ada arahan juga berarti ya dari Iya. kakak. Oke, berarti kamu itu cari-cari informasi dulu ya sebelum memilih. Kamu cari informasi dulu, cari profil calonnya seperti apa, visi misi yang dibawakannya kayak gimana, rekam jejaknya juga kayak gitu ya. Oke, kalau dari Herlina gimana nih? Kalau saya sih merasa senang sih karena pertama kali juga ikut pemilihan di luar daerah. Karena kan saya baru pertama kali di sini dan baru ikut pemilihan juga di sini. Ya. Dan bersyukur juga sih karena saya bisa ikut pemilihan di sini. Kemarin milih apa aja? Eh, Presiden sama anggota dewan. Kalau kami yang kalau saya kan dari daerah lain kan, jadi nggak bisa pilih bupati atau DPR. Jadi saya pilihnya Gak ada bupati, DPR dulu. iya DPR. Jadi saya pilihnya presiden aja. Presiden aja ya, karena dari luar daerah ya. Baik. Betul ya, kamu kalau pindah dari luar dapat hak untuk memilihnya untuk berapa surat suara yang kamu dapat gitu ya. Oke, tadi kan kalian udah cerita panjang lebar ya mengenai gimana sih rasanya baru memiliki hak suara dalam kepemiluan itu. Kemudian nih, menurut kalian seberapa penting sih untuk terlibat dalam dalam proses pemilihan? Yang menurut saya ini sangat penting ya Teh. Jadi penting itu gimana? Kita sebagai generasi muda nih kan, artinya kita insya Allah ya Teh hidup akan lebih lama. 5 tahun ke depan insya Allah kita terjamin hidup lebih lama. Nah, kita juga harus memikirkan kita dipimpin oleh satu orang untuk satu negara yang pastinya satu orang ini harus bisa memberikan positif bagi generasi muda. Generasi muda ini adalah seseorang yang akan di mana Indonesia akan maju kalau generasi mudanya punya wadah dan wawasan yang luas, yang pastinya ini tercipta dari pemimpin yang baik, yang adil, dan pintar ngasih solusi lah kayaknya. Jangan kayak seperti tahun-tahun ke belakang, pastinya ada latar negatifnya bagi generasi muda. Nah, kita sebagai generasi muda baru, apalagi pemilih pemula ya kan, gimana caranya kita memikirkan harus memilih pemimpin yang baik untuk diri kita nantinya, untuk masa depan kita dan masyarakat Indonesia semuanya. Jadi sangat penting, jadi jangan meremehkan pemilih pemula. Karena bagaimanapun dialah penerus bangsa seterusnya dan akan paling lama lah intinya dibandingkan dengan yang udah dewasa atau udah berjenjang lebih tua ya Teh. Kita kan sebagai penggantinya, jadi sangat penting sekali. Jadi untuk anak muda kita jangan tergiur apapun. Kita harus bisa memilih pemimpin itu yang benar-benar positif dan menambahkan bibit unggul bagi generasi muda. Gini Teh, dari pengalaman yang saya lihat dan pernah saya baca gitu ya. Sekarang kebanyakan anak muda itu disingkirkan. Kenapa? Disingkirkan, dipandang sebelah mata. Di mana anak muda apa sih gitu Gen Z kalau bahasanya ya. Gen Z mini pengalaman gitu ya. Pengalaman. Padahal kalau misalkan negara atau pemimpin negara sadar dan memberikan bibit-bibit unggul, generasi muda bisa melebihi dari negara-negara yang sedang maju sekarang. Indonesia bisa disebut negara yang tertinggal dikarenakan memandang sebelah mata anak muda. Padahal dari anak muda kita bisa bersaing dengan negara lain, bisa memajukan negara kita lebih unggul di bidang hukum, di bidang pangan. Indonesia sekarang lagi kekurangan hampir Betul.
Gak cuma sekarang, kalau pemikirannya dikasih wadah, dikasih bibit, itu sangat berarti banget ya bagi bangsa Indonesia. Betul. Kan itu sih Teh, kalau yang saya baca. Jadi ini sangat penting Teh. Kita sebagai generasi muda harus bisa memilih, harus bisa mengalahkan orang-orang di atas kita, sebagai orang tua gitu. Harus bisa mengalahkan mereka yang memilih ini aja lah. Gitu, lihat dari itu aja gitu ya. Luar biasa ya anak kita lagi. Anak muda zaman sekarang ini luar biasa banget ya. Tapi jangan melihat dari kita lihat bagaimana perkembangan setelah 4 tahun dan setelah dari pemilihan ini 2 tahun ke depan ini Indonesia butuh apa? Betul. Jadi, masyarakat butuh apa? Mungkin harus lihat, jangan dilihat ya bawahnya dulu satu bawah dari mereka ya. Terus sampai bawah Indonesia untuk bisa harusnya lebih maju dan bisa bersaing dengan negara-negara yang teknologinya sudah merasa juga sih jadi sangat penting sekali. Oke. Menurut Nanda nih, kamu ini butuh pemimpin yang seperti apa? Menurut saya butuh pemimpin yang bisa diajak apa ya Teh? Ya bentar, dicat dulu. Ya, kemajuan. Ya, Diajak diskusi, diajak mencari solusi kah? Yes. Kemajuan. jadi menurut saya Teh, saya butuh pemimpin yang dimana bisa mengajak bekerja sama dengan mudah. Jangan hanya mengandalkan orang yang sudah berpengalaman usia tanda kutip usianya sudah 40 tahun ke atas. Sudah matang ya. Padahal masih banyak pengalamannya banyak. Tapi ajaklah sedikit anak muda untuk bergabung dengan mereka supaya bisa belajar baru ya Teh. Kita butuh generasi penerus aja. Oke, kalau tadi kata Nanda itu penting untuk terlibat dalam kepemiluan atau pilkada ini, kalau menurut Mario gimana? Ya, hampir sama kayak Nanda tentu yang dipersiapin sama Nanda atau yang yang dikeluarin sama Nanda itu tentunya baik. Sama kayak Nanda juga, ini juga penting tentunya pilkada juga dilihat dari pengalaman juga. Saya ngerasa ketika OSIS dalam pemilihan OSIS juga sangat terasa Teh. Ketika kita memilih pemimpin yang kurang tepat atau kurang baik itu untuk organisasi kita, itu juga akan mempengaruhi ke kitanya gitu. Nah, apalagi ini negara, bahkan pemerintahan tentunya ini sangat penting buat kita. Baik saya maupun seluruh masyarakat Indonesia. Kalau menurut Herlina gimana? Kalau menurut saya yang dijelasin sama Nanda dan Rio memang udah ini sih cuman maksudnya yang dijelasin mereka berdua udah ini. Kalau menurut saya penting karena kalau pemimpinnya tidak baik pasti masyarakatnya juga akan mengikutinya pemimpinnya ya. Kalau pemimpinnya bijaksana dan bisa bekerja sama pasti masyarakatnya juga pun akan mengikuti pemimpin. Kan ikut merasakan apa yang sudah dilakukan oleh pemimpinnya apabila pemimpinnya baik, kemudian nanti juga akan bersangkutan dengan kemajuan ekonominya mungkin ya, kemudian untuk infrastruktur lainnya juga kalau misalkan kita dapat pemimpin yang baik, sekolah juga nanti akan ikut maju, juga anak-anaknya juga ikut maju gitu ya. Oke, selanjutnya nih karena kalian ini tadi kan sudah berbicara tentang bagaimana pentingnya untuk mengikuti pilkada atau pemilu, kemudian rasanya menjadi pemilih pemula untuk memilih pertama kali ya dalam hidup ya. Bisa diceritakan nggak sih pengalaman-pengalaman selain kepemiluan tadi kan sempat disinggung, sempat ikut dalam pemilihan ketua OSIS ya? Udah pernah ya? Gimana sih pengalamannya? Saya dulu pengalamannya dulu paling itu pas kelas 7 awal-mula ada pemilihan ketua OSIS. Apa ini gitu kan, kita sebagai anak kecil yang masih awam dengan yang namanya pemilu, kita tahunya bukan pemilu, kita tahunya
nyoblos ke Nyoblos, OSIS iya. ya kita aja kan. Iya. Oh nyoblos ke OSIS. Udah gini teh pandangannya saya ini siapa yang kenal dekat dengan saya baru saya coba. Oh gitu. Jadi nggak ngelihat Udah ada visi misi, tujuan-tujuannya juga nggak ya? itu selesai udah lah cuma kita aja Nah. gitu aja kalau masih SMP mah gitu kan. Nah, tapi dua alhamdulillah ya saya ngerasain jadi calonnya tuh ya. Oh gitu. Iya. Sempat jadi calon ketua OSIS juga ternyata ya, luar biasa sekali ya bintang tamu kita hari ini. Iya, saya calon gimana? Dari tahap awal sampai kita pencalonan. Tahap awal, kan udah dari kelas 1-nya udah ada niatan nih, aku mau jadi ketua OSIS. Oke. Tahap awal, oke, saya daftar nih teh, daftar. Setelah daftar, bagaimana caranya bikin visi misi? Padahal yang ada di otak saya, udah pastinya anak-anak yang milih saya karena kebaikan. Gak dari visi misi. Iya. Waktu SMP kan teh. Udahlah, bikin visi misi aja yang agak baik gitu. Tahap selanjutnya, kita ada itu teh. Apa sih namanya? Debat. Debat antar calon. Wah, di situ gimana nih? Nggak ada gambaran sedikit pun tentang debat. Apalagi belum pernah lihat contoh debat-debat yang antar pemimpin. Iya deh. Udahlah, jalannya aja. Udah. Setelah itu pencoblosan nih. Rasanya itu deg-degan, takut kalahnya ada, Gitu. takut kasih. Udah, pengen jadi ketua OSIS. Tapi ketika kita udah jalan, oh gini ya rasanya jadi calon gitu. Udah so, pencoblos calonnya juga jadi oh gini. Terus pasti yang selanjutnya kita masuk ke SMK nih kan udah nggak lagi tuh yang namanya pencoblosan kan. Bedanya kalau misalkan sama pengalaman yang lebih luas itu ada bedanya. Tapi sama-sama lah teh seperti itu, cuma bedanya agak lebih luas kalau ini di sekolah. Dari ke sekolah, kalau keilmuan lebih luas karena satu negara ya. Itu aja sih teh. Oke, kalau menurut Mario gimana nih? Sama lagi teh. Sama lagi ya. Iya, dari SMP ya sama awal mula dari kelas 7 itu ikut pencoblosan sama aja kan. Emang udah ini ya apa sekolah itu emang udah prosesnya kayak gitu. Dari kelas 7 sama cuman dari kelas 8-nya itu nggak jadi calon tapi diikut sertakan dalam keanggotaan gitu. Oh gitu. Dan pengurus ya waktu itu. Jadi kepengurusan apa nih? Iya. Pengurusan apa? Pengurusan waktu itu kalau nggak salah seksi apa namanya yang minat dan bakat kalau nggak salah waktu di SMP. Nah lanjut lagi ke SMK gitu karena di SMK Maarif itu apa OSISnya berbasis KNU-an jadi kita ngikutnya IPNU IPPNU. Nah di situ juga saya didaftarin jadi calon ketua gitu Sama-sama ya calon ya, harus calon ketua. Di situ dari debat-debat itu saya mikirnya buat yang penting sekolah ini maju sampai hampir dikenal gitu. Itu niat saya. Namun tentu berat gitu jadi ketua. Banyak yang harus kita jaga gitu. Baik dari sikap kita bahkan sebelum orang lain melakukan itu jadi kita itu harus nyantoin dulu kan. Bahkan sampai itunya sampai susahnya. Wah, tanggung jawab yang besar tentu. Apalagi ketika kita melihat pemilu ataupun pilkada. Nah, tentu itu harus memiliki tanggung jawab dan pemimpin yang emang seharusnya layak ya megang Indonesia dan pemerintah. Oke, kalau menurut Herlina gimana nih? Kalau saya waktu SMP itu kan di sekolah saya nggak ada apa pemilihan OSIS. Jadi waktu SMK datang ke sini, baru saya ikut pemilihan OSIS dan tapi saya nggak masuk pencalonan, cuma bagian seksi lingkungan hidup. Oh, bagian seksi lingkungan hidup juga ya, berarti masuk ke lingkup kepengurusan OSIS lah ya masuknya. Gimana? Apakah ada perbedaan dari pemilihan ketua OSIS dan juga dalam kepemiluan kemarin? Tentunya ada sih, karena kalau kepemilihan OSIS ya itu di lingkungan sekolah aja kalau yang pemilihan kemarin ya dengan beribu-ribu warga gitu sih, jadi
beda juga. Rasanya juga beda berarti ya. Oke, selanjutnya nih, menurut Nanda ini butuh pemimpin yang seperti apa? Kalau menurut saya, ini ya Teh, kita butuh pemimpin yang bisa diajak kerjasama dengan generasi seperti kita, generasi muda ya Teh, yang bisa memberikan wadah untuk kita mengeksplor nih, apa sih yang diri kita punya yang bermanfaat bagi negara. Contohnya itu ya Teh, yang bisa memajukan ekonomi negara, fasilitas negara, terus pangan-pangan yang ada di Indonesia. Yang penting seperti itu sih Teh. Jadi kita butuh pemimpin yang bisa diajak kerjasama dengan anak-anak seperti kita. Kayaknya kerjasamanya dengan orang-orang yang sudah pengalamannya banyak. Memang sih kita butuh orang-orang yang punya pengalaman banyak. Tapi setidaknya ajak kita sebagai generasi muda masuk sedikit demi sedikit supaya mempunyai pengalaman yang sama seperti mereka. Jadi gimana kita meneruskan generasi bangsa kalau kita tidak punya pengalaman apapun? Betul. Itu sih Teh. Jadi kita harus butuh pemimpin yang ini anak muda kita angkat yuk, kita bareng-bareng memajukan Indonesia. Bukan yang pemimpin yang cuma anak muda zaman sekarang. Apa sih gitu ya? Bikin cerita-cerita hoax ya. Pasti bukan itu lah. Pasti banyak sekali anak muda yang mempunyai hal positif yang bisa merubah negara Indonesia bisa bersaing dengan negara-negara yang sudah tingkatnya di atas kita gitu. Jangan Indonesia terpuruk karena memandang anak muda sebagai bapak. Tapi jadilah Indonesia yang maju karena anak muda ini dikasih wadah dan bibit dari pemimpin yang baik. Itu saja. Berarti kamu nih butuh sosok pemimpin yang mau diajak kerjasama, kemudian juga butuh pemimpin yang mau menampung segala aspirasi-aspirasi dari generasi-generasi muda gitu ya. Luar kecil aja, tapi kita harus memikirkan buat gimana gitu. Oke, kalau menurut Mario nih gimana nih? Ya, kalau menurut saya sih pemimpin tentunya harus menjadi contoh lah. Jadi contoh baik itu buat dirinya maupun masyarakat luas, apalagi ketika dia memimpin suatu daerah gitu, dia harus menjadi contoh. Selain itu juga dia juga harus mendengarkan setiap ya hampir sama kayak Nanda inspirasi dari rakyat tentunya, terutama rakyat kecil baik itu dari segi perdagangan atau maupun aspek-aspek ekonomi lainnya. Tentu seorang pemimpin juga harus mengerti apa yang mereka rasakan, atau juga jadi semua rasa yang mereka rasakan itu setidaknya seorang pemimpin itu dapat memajukan atau memberikan solusi agar setiap warga di daerahnya itu tidak merasakan hal yang dan intinya untuk kemajuan masyarakat. Sangat bagus sekali ya. Kalau menurut Herlina nih sebagai generasi muda nih, apa sih yang Herlina harapkan untuk pemimpin kita? Kalau saya sih kalau menurut saya tentunya harus pemimpin yang bijak dan bisa bekerja sama sih, karena kan anak-anak muda sekarang dibilangnya generasi strawberry kan, punya pemikiran yang punya ide-ide, punya gagasan, cuman mereka pendam gitu. Nah, ini terakhir nih, menurut Herlina nih sebagai generasi muda, Herlina nih butuh sosok pemimpin yang seperti apa? Tentunya pemimpin yang bijaksana dan bisa diajak kerjasama, karena generasi sekarang kan bukan generasi strawberry. Kenapa dong? Bisa mereka memiliki ide-ide dan gagasan-gagasan, cuman mereka pendam gitu. Dan menurut saya pemimpin yang bisa memberikan perubahan, pemimpin yang bisa memberikan perubahan. Oke. Terakhir nih, pertanyaan untuk kalian bertiga. Ini apa yang mau kalian sampaikan untuk teman-teman yang ada di sekolah kalian? Kita harus bisa memilih pemimpin yang baik,
yang bisa diajak kerjasama, yang memberikan positif untuk kita sebagai generasi muda tentunya, jangan yang buat yang udah tua-tua gitu. Untuk kita dulu. Ya. Jadi harus yang memberikan nilai positif untuk kita, jangan hanya melihat dari visi misinya saja. Kita cari terus gali informasi tentang mereka, punya positif apa nih untuk anak muda. Kita banding-bandingkan, kita telaah dulu, jangan terburu-buru, jangan punya pemikiran wah nanti satu minggu sebelum hari H gitu, jangan gitu, tapi kita harus persiapkan dari awal. Dari sekarang berarti kita harus pintar-pintar riset dulu tentang calon kita. Harus bisa membandingkan lah ininya, mana yang baik, mana yang baik, tapi lebih baik gitu. Iya, betul. Gitu aja setel, jadi jangan terpengaruh apapun. Untuk adik-adik, kita kan masih awal, masih anak, bisa disebut anak kecil lah, belum banyak pengalaman gitu. Saat titip, jangan terpengaruh yang namanya politik. Money politik kan. Ya, jangan. Soalnya, apa ya, udah mah kita dapat dosa, kita kerja banget. Jadi untuk adik-adik kita harus tetap sesuai dengan kata hati aja. Jangan mau terpengaruh ya dari pihak luar. Jangan terpengaruh banget. Kalau misalkan dari orang tua, ya Pak. Dan orang tua kita cari, gali dari ini, kita gali, kita bandingkan, kita simpan dalam hati, kita kan mana nih yang baik untuk kita, yang bisa memimpin tahun ke depan. Terus itu kan Berarti jangan mau suaranya dibeli ya. tinggi ya. Betul. Harus punya prinsip kita gak boleh apa ya, diri kita bisa dibayar dengan uang. Betul itu. Jangan adik-adik mohon. Jangan gitu sebenarnya kalau pengalaman dari saya, karena menurut pengalaman nih, gak pernah ya yang kemarin itu dampaknya bagi kita tinggi banget sih. Udah mah dosanya besar gitu. Jadi jangan deh kita ada di kita untuk yang sama kalau kok sama gitu ya, ini lumayan nih gitu buat jajan gitu kan, gitu. Tapi pas dipikir-pikir, Allah udah dicari. Jadi kalau misalkan kita dapat ini, apa nih konsekuensinya? Ternyata tidak baik ya kayak. Jadi untuk adik-adik jangan gitulah gitu. Kita harus tekan dalam hati kita yang baik-baiknya. Kita harus bisa membeli sesuai dengan kata hati aja. Setuju. Berarti kita harus memilih sesuai dengan kata hati kita ya. Kalau menurut Herlina nih, gimana? Ada pesan-pesan untuk teman-teman pemilik muda di luar sana? Kalau saya pesan-pesan buat teman-teman saya aja yang kan kita dari berbagai daerah kan sama saya, dan mereka kemarin itu yang sebagai anak atau juga kenapa alasannya, karena mungkin dari bisikan teman-teman yang lain kali. Jadi buat teman-teman, kan hak suara mereka, jadi jangan jadi golput. Jangan sia-siakan hak suara kalian ya. Kalau menurut Mario gimana? Kalau menurut saya buat teman-teman di luar sana yang baru memilih pemula gitu, tentunya kita tahu sendiri, kita juga udah dewasa untuk memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Tentunya mari kita sama-sama untuk melihat rekam jejak dari para pencalon. Tentu selain itu juga visi misi dan juga tentunya akhlaknya. Baik teman pemilih, demikianlah rangkaian acara podcast pada hari ini dengan edisi spesial pemilih muda. Jangan takut untuk menggunakan suara kita dengan bijak. Jadi, mari kita manfaatkan kesempatan dengan baik dan pilihlah calon yang benar-benar mendukung masa depan kita. Jangan lupa datang ke TPS Rabu 27 November 2024. Datang dan gunakan hak pilih kamu. Terima kasih sudah menyaksikan siaran podcast pada hari ini. Jangan lupa untuk share, komen, like, dan subscribe ya.